welcome back to our channel bersama gue Soraya. Jadi di video kali ini sesuai janji gue waktu video yang skincare rutin kalau nggak salah ya, gue mau nge-share ke kalian tentang diet gue yang awalnya berat badan gue tuh 108 sampai sekarang berat gue 75. Oke, langsung aja. Jadi gini guys, pertama kali gue diet itu bulan November tanggal 16. Itu gue inget banget pertama kali itu kenapa gue bisa berpikir gue pengen diet, gue pengen menguruskan badan itu bukan karena apa-apa sih sebenarnya. Gue pengen ngelakuin diet bukan karena disuruh, bukan karena kalau misalkan orang ada diet karena dia suka sama orang gitu, gue enggak. Gue karena untuk kesehatan aja sih sebenarnya. Cuman kan plusnya juga lebih enteng kan badan, jadi kayak nggak mageran. Jujur dulu gue males banget ngapa-ngapain, jadi pengennya tidur. Terus gue tuh kalau makan bener-bener kayak porsi kecil atau makan satu jenis aja tuh nggak cukup guys. Pasti kalau misalkan kalian lihat ini, kalian pasti juga pengen kan ngurusin badan. Nah, back to the topic. Awal itu gue diet pakai WRP, pakai susu WRP, terus tapi nggak bertahan lama guys, nggak sampai sekarang ini. Itu gue awal-awal aja diet sebulan 2 bulanan, gue pakai WRP untuk ngebantu. Awal diet kan susah banget guys, kalian pasti tau lah, kayak banyak godaannya karena kita belum terbiasa sama rutinitas baru, sama kehidupan baru gitu. Jadi pas awal-awal gue tuh minum WRP, gue makan kayak yang healthy, yang rebus-rebusan kayak ubi, pokoknya gue makan semua rebusan. Goreng juga gue makan sih, kayak tempe, kayak tahu, pokoknya yang netral aja. Tapi guys, di sini gue mau jelasin dari awal gue diet itu sampai sekarang gue nggak makan nasi ya, karena metabolisme orang itu kan beda-beda guys. Gue berpikir kalau misalkan badan gue diisi nasi, itu gue cepet banget naiknya. Dan begitu juga kayak gue nggak makan nasi, berat gue tuh nggak naik, kayak stay atau enggak dia bisa turun. Even gue makan makanan yang lumayan agak berat. Berjalan seiringnya waktu, gue kayak udah biasa sama pola hidup gue yang sekarang, pola makan gue yang sekarang. Jadi kayak kalau misalkan Sila atau nyokap gue atau siapapun makan di restoran atau makan mie, Indomie, yang kalian tahu Indomie tuh bener-bener kelemahan gue banget karena gue suka banget sama Indomie. Dulu aja gue makan bisa 2 bungkus guys, dan itu aja kurang buat gue gitu loh. Yang berjalannya waktu pokoknya kalian bakal kebiasa. Yang penting satu kuncinya yaitu niat. Kalau misalkan kalian niat, pasti kalian bisa sukses dan kalian bisa mendapatkan hasil yang kalian mau gitu loh. Pokoknya usaha yang kalian udah coba buat menurunkan berat badan atau apapun itu yang berhubungan dengan usaha atau pencapaian sesuatu yang kalian mau, usaha itu nggak mengkhianati hasil guys. Walaupun misalkan di awalnya kita harus keluar air mata dulu istilahnya, kita harus bener-bener berjuang banget. Sampai dulu tuh aku tuh awal-awal diet, aku ngelihat Sila makan nasi goreng tuh kayak pengen nangis sendiri gitu loh. Kayak aku pengen banget tapi aku kayak hold, aku nggak boleh makan di awal-awal itu ya. Tapi saran aku aja, kalau misalkan kalian emang misalkan kalian pecinta nasi goreng nih guys, nah kalian boleh makan, kalian kasih aja treat untuk diri kalian seminggu sekali cheating. Tapi cheatingnya tuh jangan kayak barbar gitu ya, kalian semuanya kalian makan itu salah. Pokoknya dalam seminggu itu aku nggak ngasih diri aku buat cheating makan apapun, enggak. Aku makan tetap kayak rebus-rebusan, aku makan yang healthy, aku makan rebus, pokoknya semuanya yang banyak protein itu aku makan. Dan lama-lama aku turun guys. Di awal memang dari 108 itu penuh perjuangan banget, aku sampai workout, pokoknya sampai aku mikir di situ memang sih aku salah, kayak aku olahraga terlalu berat. Aku pikirnya oh bodo amat deh, gue harus ngelakuin ini supaya gue dapat hasil yang maksimal. Turunnya cepat banget. Tapi ada beberapa berat badan aku sampai sekarang aku diet ini 3 kali aku stuck di situ sampai sebulan. Kayak misalkan aku masih inget stuck di berat badan 97, itu stuck sampai sebulan. Pokoknya kalian bisa bayangin lah betapa stresnya aku. Aku mikir wah ini nggak turun-turun nih, berat gue di sini aja nih, gue mikirnya kayak gitu kan. Terus gue mikir besok gue pokoknya gue mau makan ini deh, gue mau makan ini, sumpah aku mikir sampai kayak gitu. Tapi aku pikir lagi gue nggak boleh kayak gitu. Gue dari awal nol, gue udah berjuang mati-matian lah istilahnya. Masa ya cuman sampai setengah jalan gue
menyerah gitu kan. Terus aku tetap diet, tapi aku kalau misalkan memang lagi stres banget atau PMS, kalian tahu kan kalau misalkan kita PMS kan efeknya pengen makan apa aja. Aku pun begitu, aku makan bakso, aku makan, tapi aku tahu porsi aku yang harus aku makan tuh semana gitu. Terus alhamdulillah dari 97 itu aku turun cepat lagi guys, sampai aku stuck lagi di 92. Di 92 aku stuck lagi. Ternyata di situ aku nggak tahu mengenai diet, dan aku cari tahu di situ gimana diet yang benar, informasi seputar diet. Di situ aku tahu kalau misalkan selama kita masa diet kan kita turun nih berat badannya, itu emang awalnya cepet, tapi nanti dia stuck itu karena kita harus mengganti pola makan yang baru. Kayak dulu aku minum susu pagi nih, siang aku ubi, terus sore jam 4 aku susu, terus aku nggak makan apa-apa lagi, makanya sempat turun kan. Nah pas di 97 itu berat badannya dia stuck karena apa? Dia udah nggak mau guys, ibaratnya dia udah nggak mau kayak nerima makan yang susu, ubi susu gitu loh. Jadi aku harus mengganti pola makan yang lain. Aku tetap cheating kayak minum susu low fat, aku makan makanan, aku pokoknya kayak menghitung kalori banget, namanya kalori defisit. Aku benar-benar kayak ini kalorinya berapa, gue sehari tuh harus makan 1000 kalori, sedangkan kalau misalkan perempuan itu setahu aku membutuhkan 2000 kalori ya guys, kalau nggak salah ya. Kalau misalkan aku salah boleh koreksi. Aku cuman konsumsi 1000 kalori per hari, malah kadang aku nggak sampai 1000 kalori, 500 kalori aja aku nggak. Tapi aku kuat guys, karena ya itu yang aku bilang tadi, aku udah kebiasa sama pola hidup aku yang sekarang. Dan semakin turun aku kayak seneng banget karena usaha aku selama itu gak sia-sia, dan teman-teman aku, keluarga aku yang lain juga pada kaget kok aku bisa ngelakuin ini. Kalau dulu jujur aku disuruh diet pas zaman aku sekolah, zaman awal aku kuliah aku disuruh diet karena orang tua, karena orang sekitar. Tapi kali ini aku diet memang dari diri aku sendiri. Nah guys, kalau misalkan kalian mau diet itu mendingan dari diri kalian sendiri dibandingkan kalian disuruh sama orang lain. Soalnya kalau misalkan kalian disuruh sama orang lain, percaya sama aku, diet kalian pasti nggak bakal berhasil. Karena dulu pas zaman aku SMA aku juga pernah diet, dan itu disuruh sama mama aku, disuruh sama papa aku, tapi nggak berhasil guys, cuman seminggu doang. Seminggu itu aku turun cuman 5 kilo, emang kerasa banget kecilan. Tapi seminggu kemudian itu fail semuanya. Karena apa? Itu nggak ada niatan dari diri aku sendiri, karena aku disuruh orang. Beda sama kali ini aku diet karena dari dalam diri aku sendiri gitu loh. Terus kalau misalkan kalian stuck berat badannya di angka berapa, itu kalian jangan hopeless guys, kalian harus terus berjuang, karena kalian harus mengukur juga dari lingkar lengan kalian, lingkar perut, lingkar paha, lingkar dada, semuanya kalian harus ukur dari pertama awal kalian start diet. Sewaktu-waktu kalian stuck berat badannya itu bukan berarti kalian nggak mengurus, nggak mengecil, tapi dia tetap mengecil di bagian kayak lingkar-lingkar gitu guys. Terus kalau misalkan aku jalan di mall pun aku tetap makan, tapi yang healthy. Ya pasti kalian bisa bedain lah makanan yang sehat, makanan yang buat diet sama yang enggak. Kayak misalkan aku contohin, aku suka banget makan yogurt, sorseli, atau salad stop, atau makanan-makanan yang sehat, yang nggak berminyak banget. Kalau misalkan aku pengen banget pun, kayak Sila misalkan beli boba drink, aku minum tapi cuman kayak langsung gitu doang, dan abis itu aku udah nggak pengen lagi, udah yaudahlah yang penting gue coba. Nanti aku bakal kasih foto before after aku sebelum dan setelah diet. Kalau misalkan kalian juga mau tanya-tanya seputar diet, kalian bisa curhat di komen, nanti bakal aku bales sebisa aku, sebantu aku untuk gimana cara kalian juga pengen diet. Oh ya guys, kalau misalkan cara aku juga setiap pagi aku nggak sarapan, tapi kalian jangan ikutin aku banget ya, karena setiap orang beda-beda kan, setiap orang mempunyai metabolisme beda-beda. Kayak aku nggak makan pagi, aku langsung makan siang, habis itu aku makan, tapi aku kontrol makan aku sampai sebelum jam 4. Tapi kalau misalkan perut aku lagi benar-benar harus diisi makan atau aku pusing, biasanya aku makan itu sebelum jam 7. Usahakan kalian kalau misalkan mau makan itu 2 jam sebelum kalian tidur. Misalkan kalian tidur jam 10, kalian makan jam 8, tapi jangan jam 8 juga, kalian makan jam 7 lah, amannya gitu loh. Kalian juga jangan lupa konsumsi buah dan sayur itu perbanyak. Itu bagus banget buat diet kalian, apalagi strawberry. Jujur aku dulu nggak suka sama buah. Aku pecinta sayur, tapi aku bukan pecinta buah. Aku nggak pernah makan buah.
kayak makan buah tuh kayak mut-mutan aja. Kalau misalkan Sila makan atau mamaku atau Sila ngupas, aku makan. Tapi abis itu ya udah cuman kayak gitu doang, aku nggak pernah beli. Dulu aku juga nggak suka sama stroberi, tapi karena aku sering makan saat diet, sekarang aku suka banget sama buah stroberi. Karena setiap aku ke supermarket, aku selalu nyari buah. Pokoknya aku tambahin buah, karena kalau misalkan aku lapar tapi di jam yang aku gue nggak mau makan, atau gue nggak mau terlalu kenyang banget perut gue, nah gue itu makannya buah guys. Oh iya guys, kalau misalkan kalian mau makan roti pun kalian juga harus ganti pakai roti gandum, karena roti gandum itu bagus buat diet. Jangan roti yang biasa ya. Dulu aku nggak suka banget sama roti gandum, pokoknya yang dulu aku nggak suka sebelum diet. Dan pas diet itu emang bagus kan, ingredientsnya buat diet. Setelah aku diet dan aku melakukan diet, aku jadi suka sama makanan yang dulunya aku nggak suka, yang seperti tadi aku bilang buah, roti gandum dulu aku nggak suka, sekarang aku beli per minggu harus ada. Dan kalau misalkan kalian misalkan pas saat diet kan susah pup, kalian bisa minum Vegeta guys buat melancarkan pencernaan kalian. Dan juga aku suka olahraga, aku nggak nge-gym, aku nggak ngelakuin kayak alat-alat berat gitu, enggak. Aku cuman kayak workout kecil-kecilan aja di kamar pakai matras. Kalian bisa beli di e-commerce. Dan barbell, aku barbellnya yang 1 kilo. Nanti aku bakal buat video tentang gimana caranya aku workout selama diet. Pokoknya ada beberapa trik, kayak beberapa cara buat kalian yang mau mengecilkan lengan. Apalagi lengan kan guys, lengan tuh susah banget. Tapi kalau misalkan kalian beratnya dari segini sampai segini, itu pasti kelihatan banget dia mengecil dibandingkan sebelumnya. Makanya kalau bisa, kalian itu pas diet, kalian foto dari atas sampai bawah. Jadi kita bisa tahu perbandingan kita tuh sampai mana, perbedaannya sampai mana. Terus kalian udah berat badan segini, kalian foto lagi perbedaannya sampai mana. Jadi kalau misalkan kalian kayak lagi hopeless, lagi down gitu, kalian bisa lihat foto-foto kalian. Sumpah itu work banget buat aku. Karena kalau misalkan aku lagi bosan atau aku lagi gue pengen makan ini, tapi di situ berat aku lagi ya lumayan lah, itu aku suka flashback, aku suka buka-buka foto-foto aku, perbandingan diet aku, sampai aku buat kayak collage gitu, perbandingan before sama after aku, terus aku jadi wallpaper. Biar apa? Biar kalau misalkan aku lihat di HP, aku bisa tahu, oh dulu gue kayak gini. Sampai sekarang aja aku nggak, emang sih belum kurus-kurus banget, tapi ya aku udah alhamdulillah banget segini. Aku udah bisa turun sebanyak itu dari November sampai, sebenarnya nggak sampai hari ini sih. Aku diet, bener-bener diet tuh sampai Februari akhir, 4 bulan kurang lebih 30 kiloan aku turun. Kalau sekarang aku lebih kayak jaga pola makan, aku tahu porsi aku semana. Aku tetap makan, misalkan aku lagi pengen gorengan, aku tetap makan gorengan guys, tapi cuma 1 biji aja gitu loh. Aku tahu porsi aku, nggak apa-apa kalian mau makan menu favorit kalian, kalau misalkan kalian tahu batasannya sampai mana. Jangan, gue nggak boleh makan ini, jangan kalian jauhin atau jangan kalian musuhin makanan itu. Nanti kalau misalkan kalian udah turun dimana berat badan yang kalian mau, pasti kalian kalah banget sama makanan-makanan yang kalian nggak pernah makan pas diet itu. Oke guys, segitu dulu video diet dari aku. Kalau misalkan kalian mau tanya sesuatu tentang diet, kalian bisa tanya di komen. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share kalau misalkan kalian suka sama video ini. Oke, segitu dulu. Thanks for watching.